Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Minggu yang lalu Ibu sudah share tentang pengantar penelitian pendidikan, yaitu bahwa apabila seseorang ya yang S1 ingin lulus menjadi sarjana, maka harus membuat skripsi ya, membuat karya ilmiah yang namanya skripsi. Kalau S2 namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi ya. Nah, skripsi, tesis, dan disertasi itu merupakan suatu karya ilmiah hasil penelitian ya, hasil penelitian dari seseorang ya, orang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik penelitiannya. Karakteristik penelitian pendidikan yaitu harus objektif ya. Objektif itu prosedurnya ya, tidak boleh berbohong gitu ya, jadi harus sesuai. Kemudian ketepatan atau precision, tekniknya, instrumennya, desainnya, pengambilan sampel dan analisisnya tepat gitu ya. Jadi jangan sampai kita mau membandingkan hasil belajar misalnya seseorang dengan kelas ini dengan kelas ini misal, tapi instrumennya misalnya bukan tentang hasil belajar misalnya ya. Kemudian itu misalnya jadi seperti itu ya contohnya. Kemudian dapat diverifikasi, yaitu dikonfirmasi dan direvisi ulang. Kalau misalnya itu penelitiannya itu misalnya salah, misalnya bisa direvisi ya. Kemudian karakteristik yang lain yaitu ringkas ya. Jadi menjelaskan sesuatu yang ringkas. Kemudian empiris, bukan berdasarkan pendapat, tapi ini berdasarkan penelitian, jadi datanya ada gitu ya. Kemudian penalarannya logis, jadi itu merupakan proses berpikir ya. Nah, kesimpulannya itu tidak bersifat absolut, jadi tidak bersifat mutlak, ini harus begini, tidak ya. Jadi kalau penelitian pendidikan itu karakteristiknya tidak bersifat absolut. Karena apa? Karena hasil penelitiannya itu hanya pada waktu itu saja, misalnya ya, hanya menggunakan metode pembelajaran tertentu, kemudian kelasnya juga tertentu. Nah, itu baru disebut tidak bersifat absolut, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya orang lain nanti meneliti yang seperti kita, kemudian hasilnya tidak sama dengan kita, ya tidak apa-apa, karena kondisinya juga berbeda misalnya ya, terus sampelnya juga berbeda ya, kemudian jadi hasilnya juga berbeda. Jadi kesimpulan dari penelitian pendidikan itu tidak bersifat absolut ya. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah bagaimana saudara ini ingin melakukan penelitian ya. Awalnya itu saudara pertama harus mengidentifikasi masalah ya. Ada masalah yang banyak misalnya ya. Nah, seperti kita di jurusan biologi, kita ini kan kata ibu ada makhluk hidup itu ada 3 di biologi itu ya. Ada tumbuhan, hewan, manusia. Kita mau mengidentifikasi masalah tentang apa, tentang tumbuhannya atau tentang hewan atau tentang manusia. Nah, itu langkah yang pertama, jadi mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Jadi rumusannya masalahnya dirumuskan, kemudian dibatasi. Kalau misalnya masih luas, dibatasi. Kemudian yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Jadi kita untuk membuat proposalnya itu harus berdasarkan studi kepustakaan ya, melalui buku, melalui jurnal ya. Kalau jurnal itu hasil penelitian orang lain, kalau buku itu karya seseorang tentang materi itu ya. Kemudian yang keempat, merumuskan hipotesis ya, atau pertanyaan penelitian itu, tapi tidak semuanya harus ada hipotesis ya, tergantung dari jenis penelitiannya.
Kemudian yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Ya, saudara, nanti misalnya saudara sudah punya masalah, nah ini kira-kira nih desain penelitiannya seperti apa atau metode penelitiannya seperti apa. Nah, saudara kan belajar statistik ya nanti, nah di situ nanti dipelajari kalau penelitiannya ini misalnya desainnya seperti ini misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Jadi kita untuk mengumpulkan data itu perlu instrumen-instrumen. Bisa instrumennya berupa pertanyaan, bisa berupa wawancara gitu ya, itu instrumen-instrumen. Jadi meskipun kita wawancara, tapi kita harus tetap punya instrumen ya, seperti para pewawancara misalnya seperti siapa? Pembawa acara Sihab itu ya. Nah, dia kan kalau bertanya kepada tokoh misalnya gitu ya punya catatan kan ini, nah itu namanya instrumen ya. Kalau kita sebagai guru kita ingin punya data dari siswa, nah kita kan membuat soal, nah soal itu namanya instrumen ya. Jadi yang keenam, menyusun instrumen dulu, kemudian mengumpulkan data. Yang ketujuh, menganalisa data. Nah itu ya yang menganalisa data dan menyajikan hasil. Yang analisa datanya mau menggunakan apa ya. Itu yang dipelajari di statistik ya. Yang kedelapan, menginterpretasikan temuan ya. Jadi membuat kesimpulan dan merekomendasi. Jadi suka ada bab terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, jadi kita sesudah penelitian itu membuat kesimpulan, kemudian juga membuat saran. Saran itu saran untuk penelitian itu pada waktu penelitian. Jadi jangan ngarang sarannya ini. Misalnya saran untuk kepala sekolah, misalnya kita penelitian hasil belajar siswa, terus kita di situ sarannya itu saran untuk kepala sekolah. Nah, itu nggak tepat. Kenapa? Karena kita kan penelitiannya kepada siswa. Kenapa sarannya kepada kepala sekolah gitu ya. Nah, itu langkah-langkah membuat penelitian ya, membuat penelitian. Kemudian kita lihat dulu sebelum kita lanjut ke penelitiannya sendiri. Nah, ternyata penelitian ini berdasarkan metodenya itu dibagi menjadi, jadi klasifikasi berdasarkan metode, sekalipun dalam beberapa hal terjadi tumpang tindih antara metode yang satu dengan lainnya. Nah, penelitian dapat dibedakan berdasarkan metode. Jadi penelitian dapat dibedakan berdasarkan metode. Nah, kemudian secara umum prosedur penelitiannya metode manapun akan mencakup perumusan masalah, pengumpulan data, analisa data, dan penarikan kesimpulan ya. Nah, jadi klasifikasi penelitian berdasarkan bisa bisa diklasifikasikan berdasarkan bidang, berdasarkan tujuan, berdasarkan jenis, dan berdasarkan macamnya ya. Nah, kita lihat berdasarkan tujuan ya. Berdasarkan tujuan ada penelitian dasar ya, ada penelitian terapan, ada penelitian evaluasi ya. Kalau itu berdasarkan tujuan. Penelitian dasar itu seperti apa? Misalnya penelitian yang hanya ada teori misalnya, ada teori, nah kita membuktikan teori itu misalnya gitu. Kalau terapan, nah kita menggunakan teori itu ya, digunakan jadi penerapan teori titik-titik misalnya, atau penerapan model pembelajaran misalnya ya. Nah, kita yang dasarnya tadi penelitian dasar kita meneliti berdasarkan analisis, kita ini menggunakan metode pembelajaran lesson study ya, atau STEM misalnya, itu dasarnya, dan diterapkan. Nah, jadi implementasi menggunakan pembelajaran STEM atau lesson study di kelas A misalnya gitu ya. Bagaimana hasilnya? Itu penelitian terapan. Kalau evaluasi, penelitian evaluasi itu mengevaluasi hasil program ini, misalnya hasil penelitian itu bagaimana gitu ya. Nah, itu evaluasi. Biasanya evaluasi itu kalau misalnya di kita ya, di fakultas atau di universitas ada unit penjaminan mutu. Nah, si unit penjaminan mutu ini kan fakultas-fakultas universitas itu punya program. Nah, si program itu sudah jalan atau belum? Nah, dievaluasi, itu namanya penelitian evaluasi ya.
Kemudian ada penelitian dan pengembangan. Nah, ini penelitian penelitian dan pengembangan ini biasanya di umum mengatakannya R&D ya, Research and Development. Jadi penelitian ini lebih, jadi sesudah penelitian yang dasar dan terapan dan evaluasi, ada yang lebih meningkat lagi. Jadi sesudah diteliti, dikembangkan gitu ya. Nah, biasanya di penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk gitu ya. Misalnya penelitian tentang tadi ya, penelitian pembelajaran lesson study misalnya. Nah, terus dikembangkan menjadi lesson study-nya tuh lesson study apa misalnya, jadi diciptakan lagi sesuatu yang baru dari situ ya. Kemudian ada penelitian tindakan. Tindakan ini seperti guru melakukan penelitian tindakan di kelas ya, supaya untuk memperbaiki proses pembelajaran misalnya gitu. Itu namanya penelitian tindakan ya. Kemudian jenis-jenis penelitian. Tadi kan ada penelitian yang berdasarkan bidang tadi ya. Nah, bidang itu 1 bidang akademis, 2 bidang profesional, 3 institusional. Akademis dan seperti S1, S2, S3 itu kan harus harus penelitian ya untuk memperoleh gelar S1, S2 atau S3. Nah, mahasiswa membuat tesis, disertasi dan skripsi gitu ya. Nah, itu secara akademis. Kalau profesional itu penelitian profesional. Misalnya seorang dokter meneliti penyakit yang disebabkan oleh saluran pencernaan misalnya gitu ya. Itu berdasarkan keprofesionalannya ya. Seperti guru ya atau dosen juga suka meneliti profesionalnya, ada nanti ya penelitian profesi. Kemudian ada bidang institusional. Institusional itu institusi ya, ada misalnya BKKBN atau Pemda misalnya, atau institusi universitas misalnya gitu ya. Nah, itu masuk institusi kan juga, itu suka ada penelitian. Nah, itu seperti itu ya. Nah, tadi kita lanjut ke penelitian, jenis penelitiannya ya. Ada tujuan ya, tadi kan berdasarkan tujuan juga ada ya, ada dasar, ada terapan, ada apalagi ya tadi, dasar, terapan, dan evaluasi ya. Nah, sekarang ada lagi berdasarkan tujuan itu ada yang penelitian murni dan penelitian terapan ya. Kalau yang murni ya seperti biologi murni misalnya tentang mikro gitu ya, itu penelitian mikro. Kemudian nanti terapannya, nah, hasilnya itu diterapkan di mana, itu terapan ya. Kemudian berdasarkan metode. Nah, berdasarkan metode ada penelitian historis, penelitian tentang sejarah gitu ya. Historis itu kan sejarah. Kemudian penelitian deskriptif itu pengumpulan data ya, penelitian yang berupa pengumpulan data. Kemudian penelitian post ex facto ya, sesudah post ex facto itu ada yang korelasional dan ada yang komparatif ya, ada yang hubungan dan ada yang perbandingan ya. Kemudian ada penelitian survei ya. Nah, kemudian ada juga kalau yang metode ini penelitian eksperimen ya. Jadi jenis penelitian ada juga penelitian waktu ya, berdasarkan waktu. Kemudian macam-macam metode penelitian. Nah, tadi berdasarkan tujuan, berdasarkan tingkat kealamiahan ya. Nah, jadi ini pembagian ini menurut beberapa sumber ya. Ada yang menurut Prof. Sugiono, ada yang menurut Pak Sukardi, yang ini ya. Yang ini juga, ini masih Pak Sukardi ya. Nah, macam penelitian berdasarkan tujuan ya, penelitian dasar,
penelitian pengembangan, dan penelitian terapan ya. Dibalik ini harusnya penelitian terapan, dasar, terapan, dan pengembangan ya, itu berdasarkan tujuannya. Kemudian berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik apa adanya ya. Sekarang kita cerita tentang materi tentang penelitian berdasarkan metode ya. Nah, penelitian berdasarkan metode, ada penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini hanya berusaha menggambarkan tentang pertanyaan penelitian yang ditentukan sebelum terjun ke lapangan. Dikatakan juga sebagai pra-eksperimen ya. Biasanya ini pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, penelitian ini menggunakan instrumen pengumpul data, biasanya berupa kuesioner yang digunakan dalam survei, pedoman wawancara, atau lembar observasi. Karena apa? Karena apa yang ditanyakan biasanya memang merupakan hal-hal baru yang belum pernah ditanyakan, maka pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan bersifat khusus untuk penelitian ini ya. Jadi ini penelitian deskriptif itu yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan tentang pertanyaan penelitiannya apa ya. Itu hanya itu saja ya, deskriptif sesuai dengan pertanyaan penelitian. Nah, ini contohnya penggunaan alat peraga pada konsep indera di sekolah ya, di SMP kelas berapa misalnya. Peneliti mencari tahu tentang apakah guru menggunakan alat peraga untuk menjelaskan sistem indera misalnya, terus alat peraganya seperti apa, di kelas berapa, apakah siswa dilibatkan untuk membuat. Nah, jadi berkisar tentang itu ya, itu namanya deskriptif ya. Kemudian ada penelitian history ya. History ini, penelitian ini mencakup mempelajari, memahami, dan menjelaskan kejadian masa lalu. Tujuannya mengungkap sampai pada kesimpulan ya. Kemudian sumber datanya bisa dari orang yang tahu gitu ya, dari sumbernya, dari orangnya, atau juga dari buku-buku misalnya gitu ya sumbernya. Biasanya metode yang digunakan bersifat wawancara ya kepada tokoh yang terlibat. Kemudian ada penelitian survei atau penelitian normatif. Nah, penelitian ini menggunakan variabel atau populasi yang luas. Apa itu variabel? Apa itu populasi? Nanti kita pelajari ya. Nah, penelitian survei ini hasilnya dapat digunakan sebagai penelitian awal ya. Kemudian dapat melakukan deskripsi sesuai tujuan, dapat melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang akan dipecahkan ya. Nah, ini contoh penelitian survei. Penelitian hasil belajar menggunakan alat peraga tadi pada pelajaran biologi ya, misalnya populasinya siswa SMA kelas 2. Variabelnya alat dan hasil belajar. Nah, ya, jadi ada variabel itu, ada variabel terikat dan ada variabel bebas ya. Jadi itu bedanya variabel dan populasi ya. Kemudian ada metode penelitian korelasional. Metode penelitian korelasional ini, penelitian ini untuk menentukan apakah ada keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang dapat dikuantifikasikan. Kemudian tujuan penelitian ini untuk lebih menegaskan ada tidaknya keterkaitan tersebut untuk menggunakan keterkaitan itu bila berkaitan ya. Jadi itu penelitian ini melihat hubungan gitu ya, keterkaitan. Itu penelitian korelasional ya. Derajat keterkaitan antara dua variabel biasanya dinyatakan dengan angka 0,0 sampai 1. Contoh, kaitan kebersihan dengan pertumbuhan bakteri di kolam X, kolam tertentu ya. Jadi ada kait itu contohnya kebersihan dengan
pertumbuhan bakteri misalnya di suatu kolam. Ada kaitan tentang hasil belajar menggunakan alat peraga, misalnya itu contoh. Kemudian hubungan pengetahuan mikrobiologi dengan tingkat kebersihan mahasiswa misalnya. Nah, ini contoh judulnya, hubungan tingkat populasi kolam X dengan pertumbuhan bakteri, ya, dan seterusnya. Itu contoh judul. Yang kelima tadi penelitian ex post facto, penelitian yang variabelnya telah terjadi. Ya. Contoh penelitian tentang kandungan telur, ya. Uji protein telur bebek dengan telur ayam, mana yang lebih tinggi, misalnya. Kan telur bebek, ayam broiler misalnya, telur bebek sudah ada sudah mengandung kandungan telur, mengandung kandungan protein. Nah, telur ayam juga mengandung kandungan protein. Nah, sekarang kita mau membandingkan mana kandungan protein telur bebek dengan telur ayam, ya, mana yang lebih tinggi. Nah, itu penelitian tentang kandungan telur. Harusnya bukan kandungan telur, kandungan protein, ya. Kandungan protein telur, ya. Kemudian penelitian tentang bakteri tadi air kolam, jumlah bakteri air kolam renang Hotel X. Nah, ini jadi kita tahu, ya, jadi maksudnya penelitian ex post facto itu penelitian yang variabelnya telah ada gitu, ya, telah terjadi seperti gini. Kita tahu bahwa di dalam suatu kolam ada bakteri. Nah, kita ingin tahu, kita mengadakan penelitian jumlah bakteri di kolam renang itu berapa misalnya, ya, jumlahnya, hanya ingin tahu jumlah. Nah, itu seperti itu penelitian ex post facto, tapi juga termasuk penelitian dasar karena membuktikan bahwa adanya bakteri di kolam, gitu, ya. Yang keenam, penelitian kausal komparatif. Ini sama tadi dengan yang penelitian komparatif, ya. Penelitian ini berdasarkan adanya keyakinan bahwa perlakuan tertentu akan menjadi sebab terjadinya suatu akibat. Sebab ini yang disebut sebagai variabel bebas, ya. Atau akibat dari pengaruh yang terjadi disebut variabel terikat. Jadi ada variabel bebas dan ada variabel terikat, ya. Contoh penelitian tentang bakteri air kolam tadi, dibandingkan jumlah bakteri di kolam renang X dengan hotel X dengan hotel Y, nah, mana yang banyak jumlahnya, ya. Itu contoh penelitian komparatif, ya. Ini bisa contoh lagi, membandingkan hasil belajar menggunakan metode jigsaw dengan menggunakan metode make a match, ya. Kemudian membandingkan keaktifan siswa bertanya antara laki-laki dan perempuan, uji keanekaragaman. Nah, itu, ya, ini contoh-contoh uji komparatif. Kemudian ada bukan uji komparatif, contoh penelitian komparatif, perbandingan. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan kalau mau bertanya, ya, nanti ditanyakan di kolom bertanya, ya, kolom chat. Yang ketujuh, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini peneliti melakukan perlakuan minimal satu variabel bebas dan mengobservasi akibatnya, ya. Idealnya grup eksperimen yang diberi perlakuan ditentukan secara acak, dibuat grup kontrol. Penelitian tipe ini benar-benar meneliti hubungan sebab akibat. Jadi harus ada hipotesis, ya. Jadi tidak semua penelitian ada hipotesis, ya. Tapi kalau penelitian eksperimen harus ada hipotesisnya. Contoh penggunaan alat peraga tadi, ya, pada pelajaran biologi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, atau uji kandungan protein dari berbagai olahan ayam dalam meningkatkan kandungan gizi, ya, yang digoreng atau yang dikukus. Nah, itu penelitian eksperimen. Jadi kita ada hipotesisnya. Kalau yang nomor 1
hipotesisnya itu dengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa misalnya. Ya, itu hipotesisnya. Kemudian yang kedua, kita bisa jadi hipotesis itu dugaan sementara ya. Dugaan kita sementara, olahan telur yang digoreng akan lebih tinggi kandungan gizinya misalnya gitu. Nah, itu hipotesis namanya ya. Jadi penelitian eksperimen itu penelitian yang menggunakan atau melakukan perlakuan ya, memberikan perlakuan. Yang kedelapan, penelitian kuasi eksperimen atau semu. Banyak digunakan di bidang pendidikan karena yang ditelitinya itu manusia ya. Kemudian pada penelitian kuasi eksperimen ini peneliti membagi grup antara kontrol dengan yang perlakuan ya. Penelitian tipe ini tidak bisa melihat hubungan sebab akibat ya. Karena apa? Karena hanya meneliti yang satu diberi perlakuan, yang satu tidak gitu ya. Peneliti berdasarkan garapan ya. Ini penelitian berdasarkan garapan itu misalnya tentang kurikulum ya, tentang sistem pengajaran, tentang kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, itu garapan. Kemudian penelitian hibah Kemenristek untuk dosen, itu berdasarkan garapan ya, penelitian BKKBN dan sebagainya. Jadi pada intinya penelitian yang baik itu harus ada rumusan masalahnya, kemudian pelaksanaan prosedurnya sesuai ketentuan ya, sesuai langkah-langkah penelitian, kemudian ada analisis data dan ada penarikan kesimpulan. Itu penelitian yang baik itu yang seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di di pertemuan ketiga nanti ya. Nah, ini sebelumnya ada tugas nih ya. Cari jurnal, kemudian masukkan ke LMS ya, jurnal nasional ya, tentu saja tentang biologi ya. Kemudian buat judul penelitian berdasarkan jenis. Nah, berdasarkan jenis tadi ya. Jadi saudara tugasnya itu membuat judul penelitian berdasarkan jenis. Yang ini. Nah, ini ya, berdasarkan jenisnya. Jenis penelitian ya. Berdasarkan bidang, tujuan, metode, tingkat aplikasi, waktu. Jenis-jenis penelitian itu kan itu ya. Jenis penelitian berdasarkan tujuan itu, berdasarkan jenis. Nah, ini yang berdasarkan jenis. Silahkan saudara buat satu judul, misalnya jenis penelitian korelasional, komparatif, atau eksperimen. Nah, ini. Itu tugasnya ya, dimasukkan di LMS ya. Kalau di LMS itu biasanya suka ada batas waktu, jadi sebelum pertemuan ketiga tugasnya sudah masuk ya. Terima kasih. Ibu izin dulu ya.